Keraguan pada firman Tuhan. Bagian 3. Cara mengatasi keraguan. Kejadian 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tahun lalu, saya mulai mengembangkan sebuah sikap hidup yang membuat saya menjadi lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya mulai dapat menyelesaikan setiap ujian kehidupan, melewati pergumulan, menikmati perjalanan hidup sebagai murid Yesus dengan segala suka dan dukanya, tanpa keraguan bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Sebelumnya, saya selalu berjuang melawan dua hal yang sering iblis lemparkan kepada saya, yaitu keraguan dan ketidakpercayaan akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Bagi saya, keraguan dan ketidakpercayaan adalah masalah besar bagi seorang murid Yesus. Kedua hal ini begitu negatif dan dapat mengecilkan iman kita dan membuat kita berpaling dari Tuhan. Kita harus berhenti untuk berandai-andai dan mulailah berpikir bahwa Tuhan akan membantu kita untuk memiliki kebijaksanaan, membuat pilihan yang baik, dan mengatasi pencobaan serta penderitaan jika kita sepenuhnya beriman kepadanya. Keraguan dan ketidakpercayaan merupakan gangguan bagi iman kita. Keraguan dapat membuat kita masuk ke dalam zona abu-abu, tidak hangat namun tidak dingin, tidak meninggalkan Tuhan, namun hati kita tak lagi berpaut padanya. Kita tak membenci Tuhan, namun kasih kita baginya sudah mulai pudar. Ya, itulah suam-suam kuku. Tuhan membenci kerohanian yang suam-suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jati karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15-16. Tuhan memang tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita. Tuhan bekerja di dalam hidup kita melalui iman. Ia ingin agar kita percaya kepadanya, memiliki keyakinan penuh kepadanya, memiliki iman di dalam Dia, dan memiliki sikap positif yang penuh dengan pengharapan. Tuhan ingin agar kita memiliki keyakinan teguh akan firman-Nya bahwa Ia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Bagaimana cara mengatasi keraguan kepada Tuhan dan firman-Nya? 1. Mencintai firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Kita perlu mencintai firman Tuhan. Cinta akan membuat kita membaca dan melakukan firman-Nya dengan kerelaan dan sukacita. Cinta akan membuat kita terus mencari firman Tuhan, seperti orang yang mencari makanan ketika sedang lapar. Ketika kita lapar, kita biasanya akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan makanan. Firman Tuhan adalah obat bagi jiwa dan merupakan makanan yang kita perlukan untuk menjaga roh kita tetap kuat. Firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup kita bila dipadukan dengan iman. Kita dapat bijaksana menanggapi keraguan yang dibawa iblis masuk ke dalam pikiran kita dengan kebenaran dari firman Tuhan. Kita dapat memberi makan iman kita dengan firman Tuhan daripada memberi makan keraguan yang dibawa dari kebohongan iblis. 2. Lawan dengan iman.
hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Atasilah setiap keraguan dengan iman yang teguh, sebab dikatakan bahwa orang percaya hidup dengan iman dan bukan karena melihat. Jadi sekalipun kita belum melihat firman Tuhan digenapi dalam hidup kita, tetaplah beriman. 3. Perkatakan firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita perlu iman untuk melawan keraguan. Namun bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Seumpama tanaman, iman harus dipupuk agar terpelihara, berbuah, dan semakin berkembang. Iman kita akan tetap terpelihara bila telinga kita terus terbuka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. 4. Akui keraguan di dalam doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Keraguan akan firman Tuhan dapat membuat kita diliputi kekhawatiran. Karena itu, jika kita mulai ragu, akuilah di hadapan Tuhan dan berserulah kepadanya dalam doa agar Ia kembali menguatkan iman kita, sehingga kita dapat menyingkirkan kekhawatiran kita dan tetap percaya kepada firman-Nya. Jangan izinkan iblis mengisi hati dan pikiran kita dengan keraguan. Lawanlah dengan iman yang teguh melalui firman-Nya. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kesetiaannya dan firman-Nya tak lekang oleh waktu, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati.